Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala Allah ta'ala aidan rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Wa qala Allah ta'ala warattilil qur'ana tartila. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man lam yaskuril qalil lam yaskuril katsir. Wa qala nabiyyu aidan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana senantiasa telah memberikan nikmat-Nya yang tiada henti-hentinya, sehingga kita semua tidak akan bisa menghitung untuk apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau menghitung nikmat Allah. Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kita menghitung nikmat Allah, maka tidak akan mampu kita untuk menghitungnya. Oleh sebab itu kita wajib untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan bersyukur la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Apabila kita bersyukur, kata Allah, akan ditambah nikmatnya. Nikmat di sini yaitu luas maknanya. Bukan cuman harta ya. Keberkahan, keselamatan, kesehatan, kesempatan itu adalah nikmat. Yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Nikmat iman dan Islam untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang yang selalu istiqomah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'in dan semua pengikutnya termasuk kita semua. Mudah-mudahan kelak akan mendapatkan pertolongan atau syafaat ya. Mudah-mudahan kita semua diaku oleh baginda Rasulullah sebagai umatnya, sehingga layak mendapatkan pertolongan atau syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kalau kita sudah diaku umat baginda Rasulullah, kita akan mendapatkan syafaat. Jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari Jumat yang sangat mulia ini, marilah kita perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebanyak-banyaknya sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan sholawat-sholawat yang lain. Mudah-mudahan keberkahan dan rahmat Allah serta syafaat Rasul tertuju kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
hari ini hari Jumat bertepatan dengan bulan yang mulia, yaitu bulan Muharram, yang mana banyak peristiwa-peristiwa yang sangat penting di bulan Muharram ini. Di antaranya peristiwa-peristiwa terbebasnya para nabi dari bahaya, dari belenggu dan lain sebagainya. Itu sebagai hikmah untuk kita semua, supaya kita senantiasa menjalankan sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW. Dalam hal ini saya akan menerangkan tentang tajwid, yang mana tajwid itu berasal dari kata jawada yujawidu tajwid, yang artinya membaguskan suatu bacaan. Tajwid itu sangat penting karena seseorang yang ingin membaca Al-Quran itu harus tahu ilmunya, yaitu ilmunya tajwid. Kalau tidak tahu ilmunya, kita susah untuk membacanya dengan baik dan benar. Makanya kita dianjurkan untuk belajar ilmu tajwid. Karena belajar ilmu tajwid itu hukumnya adalah fardu kifayah. Yang mana fardu kifayah itu yaitu suatu kewajiban yang mana apabila ada sebagian yang mengerjakan, maka yang lain gugur kewajibannya. Seperti contoh salat jenazah atau kepengurusan jenazah. Itu apabila ada sebagian umat yang mengerjakannya, maka yang lain gugur kewajibannya. Begitu juga mempelajari ilmu tajwid. Namun menerapkan ilmu tajwid dalam membaca Al-Quran itu hukumnya fardu ain, atau suatu kewajiban yang tidak bisa diwakilkan. Jadi seperti contohnya sholat fardu 5 waktu. Jadi kalau sudah belajar ilmu tajwid, maka harus diterapkan dalam membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Karena kalau tidak diterapkan, kita akan mendapatkan dosa, seperti dosanya meninggalkan sholat 5 waktu. Na'udzubillahi min zalik. Karena banyak sekali orang-orang yang menyepelekan ilmu ini, ya. Lah yang penting katanya bisa baca Al-Quran aja lah, nggak usah muluk-muluk dan lain sebagainya. Nah, karena Al-Quran ini beda ucap juga bisa beda makna. Contoh dalam surat Al-Fatihah, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ihdinas siratal mustaqim. Kalau pakainya sin, itu artinya beda, maknanya beda. Tapi kalau pakainya shad, ihdinas siratal mustaqim, itu maknanya beda juga, ya. Jadi kalau pakainya shad itu benar, tapi kalau pakainya sin itu artinya jauh, ya. Kalau pakainya shad, ihdinas siratal mustaqim, itu artinya tunjukkan kami jalan yang lurus. Tapi kalau pakainya sin, itu artinya tunjukkan kami kepiting yang lurus. Jauh sekali, ya Allah, ya, jauh sekali jamaah sekalian maknanya. Jadi hati-hati membaca Al-Quran juga harus pakai ilmu. Segala sesuatunya itu harus pakai ilmu, ya. Apapun itu, kalau sudah mempunyai ilmunya, bisa diterapkan dengan baik, bisa diamalkan dengan baik, insya Allah keberkahan akan menyertai kita. Apapun itu, pekerjaan apapun, apalagi kita belajar Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah kitab suci umat Islam yang berhak kita imani. Karena Al-Quran itu masih murni keadaannya, masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak seperti kitab-kitab yang lain, ya. Karena Al-Quran adalah sebagai penutup, ya, penutup kitab-kitab yang terdahulu, ya. Nabinya juga
nabi penutup, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamin nabiyyin, ya, penutup para nabi dan rasul. Karena Rasulullah dilahirkan berarti sudah masuknya akhir zaman. Astagfirullahaladzim, ya. Oleh sebab itu, marilah kita perbanyak belajar ilmu agama, ya, terutama membaca Al-Quran dengan baik dan benar, supaya kita tidak buta huruf, tidak buta baca dalam kitab kita sendiri, yaitu Al-Quranul Karim. Karena orang yang membaca Al-Quran, disebutkan dalam hadis Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah, sebaik-baiknya kalian yaitu orang yang mengajarkan Al-Quran, ya, orang yang membaca Al-Quran, orang yang mengajarkan Al-Quran dan mengajarkannya, ya, orang yang senantiasa mempelajari Al-Quran, mengamalkan isinya, ya, itu disebut orang-orang yang paling baik, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Quran juga sebagai pedoman hidup, karena Al-Quran sendiri adalah hudalin nas, petunjuk bagi manusia, ya, bukan cuma orang Islam, petunjuk bagi seluruh manusia. Kalau orang di luar Islam mengimaninya, insya Allah mereka akan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Khusus untuk orang Islam, hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang muttaqin, seperti dalam surat Al-Baqarah, ya. Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Mungkin itu saja sebagai pertemuan kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau memang ada salah, itu semuanya dari saya pribadi. Kalau emang ada benarnya, itu semuanya dari Allah dan Rasulnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Biarpun sedikit, mudah-mudahan menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.